Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bridge. Gimana hasil ujian UTS-nya? Bisa? Gimana? Apa yang jadi masalah? ID BBO. ID BBO kan sudah dikasih tahu kemarin UWIR _03 atau UWIR spasi nama panggilan login. Login mungkin masih banyak yang belum tahu. Nanti di pertemuan ini mungkin akan kita bahas. Baik, kita masuk sekarang pertemuan ke-9, yaitu pengantar bridge. Seperti sama-sama kita tahu, tahapan dalam permainan bridge itu ada dua, yaitu penawaran dan yang kedua adalah bermain. Apa? Tahapan dalam permainan bridge yaitu yang pertama penawaran, yang kedua playing atau bermain. Penawaran itu dilakukan untuk menentukan pemegang kontrak atau declarer atau bos atau siapa yang berani menawar paling tinggi, dialah yang akan menjadi pemegang kontrak. Bahasa yang dipakai dalam penawaran, dalam pembicaraan ini tidak menggunakan kata-kata tapi menggunakan simbol-simbol. Baik, kita lanjut istilah-istilah dalam permainan bridge. Yang pertama, dealer. Pemain pertama yang melakukan penawaran. Jadi dari bots itu nampak masing-masing bot beda. Mana ada tulisan dealer, itu biasanya di bidding sheet kita lingkari. Kalau di mini bridge itu yang pertama menulis poin. Tetapi kalau di bridge itu orang yang pertama melakukan penawaran. Dealer ada tuh opener, yaitu pemain pertama yang melakukan tawaran pembuka atau opening bid. Jadi dealer itu untuk menentukan utara, selatan, timur atau barat yang melakukan penawaran, sedangkan orangnya itu disebut opener atau pemain pertama yang melakukan tawaran pembuka. Responder yaitu jawaban partner yang melakukan opening bid. Rebid opener yaitu tawaran ulang. Tawaran ulang opener. Jadi itu rebid opener. Selanjutnya kita masuk kepada suite ranking. Klub berada, jadi tolong perhatikan tabel ya, tangga yang kita buat. Jadi klub berada pada urutan paling rendah. Kemudian diamond, lalu heart, kemudian speed, dan terakhir adalah notram. Ranking atau urutan di atas sangat penting dalam proses penawaran. Jadi kita contohkan, misalnya jika lawan di sebelah kanan Anda bid satu klub, Anda yang mendapat giliran berikutnya berhak untuk menawar 1D, 1 heart, 1 speed, atau 1 notram. Walaupun levelnya sama tingkat 1, Anda berhak bid
karena warna-warna pilihan tersebut semuanya lebih tinggi dari klub. Jadi dulu pernah kita jelaskan ada kartu major, ada kartu minor. Kalau kartu minor itu club diamond sama club. Kartu major speed sama heart. Jadi urutan kartu speed, heart, diamond dan club. Contoh 2, jika pemain di sebelah kanan Anda beat 1 heart, Anda bisa beat speed. Karena yang lebih tinggi dari heart itu speed atau notram. Tetapi jika Anda ingin beat diamond atau club, Anda harus melakukan pada level yang lebih tinggi, yaitu harus beat di level 2 club atau 2 diamond. Gimana? Paham? Ada pertanyaan? Ini tabel penawaran. 1 club paling rendah, 1 club, 1 day, 1 heart, 1 speed, 1 notram, dan 7 notram yang paling tinggi. Ya. Jadi jenis penawaran pas berarti pemain tidak beat. Ya, pas harus ditulis. Ya, dicoret garis. Beat notram, sebuah angka 1 sampai 7 dan diikuti tulisan NT. Contoh 1 NT atau 3 NT atau 3 notram. Bit warna, sebuah angka 1 sampai 7 yang diikuti warnanya. Contoh 1 club, 2 speed atau 6 heart. Penawaran yang ketiga yaitu bit double, itu tanda kali. Ya. Dan yang keempat adalah bit redouble atau tanda kali 2 kali. Jadi itu ada 4, apa? Yang pertama pas, yang kedua bit notram, yang ketiga bit warna, yang keempat bit double, dan yang kelima bit redouble. Baik, kita jelaskan rinciannya. Yang pertama pas dilambangkan dengan dicoret ya di bidding sheet, yang berarti tidak ikut menawar untuk ronde pertama, tapi masih bisa menawar untuk putaran berikutnya. Bid. Jadi jika sebuah angka 1 sampai 7 yang diikuti lambang kartu menunjukkan sebuah penawaran. Ya, bisa 1 club, 1 D, 1 heart, 1 speed kan lambang kartu atau sweet kartu ya. Jadi menunjukkan kontrak yang dimainkan dalam proses penawaran ya, misalnya 2 heart, 3 speed, 4 club dan lain-lain. Yang ketiga, double. Double hanya bisa dilakukan setelah lawan menawar dalam warna atau notram. Jadi hanya bisa dilakukan setelah lawan menawar dalam warna atau notram. Dengan melakukan bid double, artinya Anda merasa yakin mampu menggugurkan kontrak lawan atau penalti, atau minta partner bid atau take out. Jadi biasanya take out itu artinya pendek di warna tersebut atau punya poin lebih tinggi, lebih banyak. Redouble, tanda kali 2, hanya bisa dilakukan ketika pihak lawan melakukan double, tanda kali. Dengan melakukan bid redouble, artinya Anda berkeyakinan mampu untuk memenuhi kontraknya. Dan jika Anda berhasil memenuhinya, maka akan memperoleh bonus yang sangat besar. Jadi ini ilustrasi penawaran bridge. Jadi kebetulan yang jadi dealer ya, utara, selatan, timur, barat. Dealer Randi berpasangan dengan Raisa.
Mirna berpasangan dengan Raja. Randi yang menjadi dealer. Randi menjadi dealer biasanya di bidding sheet kita lingkari menandakan dia yang dealer. Ya, Randi yang dealer, Randi yang opening bid yang pertama, Randi bid 1 heart. Mirna bid 2D. Mengapa Mirna bid 2D? Tidak 1D, karena tingkatan 1 heart. Jadi ingat urutan kartu yang paling tinggi, yang paling rendah apa? 1 club, 1D, 1 heart, 1 spade, 1 no trump. Jadi karena Randi bid 1 heart, si Mirna tidak bisa bid 1D karena heart lebih tinggi derajatnya dibandingkan diamond. Jadi Mirna harus bid 2D atau 2 club. Tidak boleh Mirna bid 1 club atau 1D. Raisa, saya dukung Randi, partner saya. Saya bid 2 heart. Raisa bid 2 heart, itu pun punya arti. Pasti poinnya ada. Ya. Dan si Raja itu saya pas saja. Berarti poin dan distribusinya tidak bisa mendukung partnernya. Jadi si Raja yang pas. Ya. Oke, kita lanjut. Itu ilustrasi penawaran. Nah, ini misalnya, jadi penawaran tuh kayak lelang. Jadi sebenarnya kunci bermain bridge itu di penawaran. Ya. Kalau penawaran atau komunikasi bagus sama partner, itu nanti ya penawarannya pasti maksimal dan playnya jadi lebih gampang. Ya banyak. Ini sebenarnya penawaran ini yang membuat bagi orang awam bermain bridge itu jadi sangat susah. Ya. Jadi contohnya ya, penawaran ya, si Randi menawar 100 juta. Pertama, Mirna 300 juta. Mungkin Raisa karena tidak cukup syarat pas. Raja tadi pas pertama. Ya. Randi naik ke 400 juta. Mirna pas, tidak cukup syarat. Raisa pas lagi. Raja naik 500 juta. Randi tidak sanggup, dia pas. Mirna pas dan Raisa pas. Ya. Jadi kalau sudah 3 orang yang pas, berarti yang memenangkan kontrak itu atau yang menjadi declarernya itu yaitu si Raja. Ya, berarti pasangan bermain di sini. Pasangan yang jadi player yaitu Raja sama Mirna, dan Randi sama Raisa itu pasangan bertahan. Ini perbedaan penawaran bridge dan mini bridge. Itu yang jelas yang pertama itu kalian lihat bidding sheet-nya. Ya. Pasti beda. Kalau di bridge itu tidak ada kotak khusus. Yang pertama tidak ada gambar. Ya, gambar suite atau kartu. Tidak ada gambar speed, gambar heart, gambar diamond, dan gambar club. Ya. Yang kedua, tidak ada kotak khusus untuk hitung ACP. Tidak ada kotak khusus. Ya, tidak ada kotak khusus untuk menulis kontrak. Nah, itu perbedaan dari bidding sheet. Yang kedua, perbedaan dari mini bridge dengan bridge. Kalau di mini bridge, pasangan yang lebih tinggi poinnya pasti menjadi pasangan bermain. Dan pasangan yang lebih rendah poinnya pasti menjadi pasangan bertahan. Tetapi di dalam bridge
tidak mesti. Bisa jadi pasangan yang lebih rendah poinnya, dia yang menjadi pasangan bermain. Sementara pasangan yang lebih tinggi poinnya menjadi pasangan lebih bertahan. Ya, jadi itulah diperlukan keberanian, teknik penawaran yang bagus, sehingga kadang-kadang ya prinsip ekonomi ya kalau bisa sedikit nilai, tawar lebih tinggi. Kalau tawar lebih tinggi, play-nya bagus, akan dapat poin yang lebih tinggi. Itu dua perbedaan mendasar antara mini bridge dan bridge. Nah, ini contoh penawaran di bridge, ya. Misalnya utara bid 1 heart, ya. Timur bid 2 klub. Utara bid 1 heart, dia pasti ada poin, ya. Membid angka dengan warna, membid angka dengan sweet, itu pasti punya nilai, ya. Utara bid 1 heart, dia pasti ada artinya, ya. Timur bid 2 klub, itu pasti punya poin dan punya distribusi kartunya. Selatan bid 2D, itu pasti ada artinya juga, ya. Barat pas, pasti poinnya tidak cukup untuk mensupport dia punya partner. Utara bid 2 heart lagi pas. Timur tidak cukup syarat pas karena partnernya pas. Selatan pas. Kalau sudah 2 kali pas, barat yang menawar yang ketiga itu pas juga, dia wajib tutup dengan mencoret 2 kali. Berarti yang mana kontraknya terakhir yang paling tinggi, yaitu 2 heart. Berarti kontrak dikocokkan kartu ini 2 heart. Dan utara sebagai declarer. Kalau utara sebagai declarer, berarti selatan sebagai dummy, ya kan? Nah, sekarang pasangan bertahan yang benar, yaitu barat dengan timur. Setelah tahu kontrak, ya kita play, ya. Yang lead siapa? Lead pasti timur. Selatan buka kartu, dan utara yang memerintahkan jika giliran selatan yang turun, utara sebagai si bos yang memerintahkan untuk turun. Ini level kontrak terbagi 4. Yang pertama 4 skor, yaitu skor terbagi, ya, tidak ada bonus, semua kontrak di bawah game. Yang kedua game, ya, sedikit bonus poin. 3 notram, 4 heart, 4 speed, 5 club, 5D. Slam yang ketiga, lebih banyak bonus poin, semua kontrak level 6. Dan yang keempat Grand Slam, yaitu bonus poin. Ini ya, level 4 skor. Jelas, ya. Game biasa, ya. Slam tingkat 6 dan Grand Slam di tingkat 7. Ya, untuk pertandingan bridge itu 60-70% itu kartu yang dipertandingkan itu banyak di level 4 skor ini. Baik, kita lanjut. Ini menentukan kontrak, ya. Bentuk kombinasi poin di kedua tangan, ya. Ini kecil dari 24, ya.
Kemarin kita 20 sampai 25 tidak game. Sekarang kita turunkan ya, kecil sampai 24 itu poin 4 skor. 24 sampai 31 ini kita naikkan, kemarin 25 sampai 29 itu game biasanya ya. Yang ketiga 32 sampai 36 itu slam, dan yang keempat itu 37 ke atas itu grand slam. Ini trik yang harus diperoleh, masih ingat ya, tingkat 1 N atau 6 tambah tingkat level ya, 6 tambah tingkat level, jadi 6 baku atau tingkat level kontra ya. Kalau tingkat 1 7, kalau tingkat 2 6 tambah 2 jadi 8 trik, kalau tingkat 3 6 tambah 3 jadi 9 trik, dan begitu seterusnya. Adik-adik mahasiswa sekalian, jadi itu pengantar bridge yang pertama ya. Saya sudah share ke grup kelas masing-masing itu modul belajar bridge. Jadi adik-adik coba itu di print, di fotokopi, dibaca-baca ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan tidak paham, kita akan bahas di grup WA kelas masing-masing. Baik, cukup sekian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.